Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel pembelajaran matematika dengan misi berbagi kebaikan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah orang berilmu yang beriman dan orang beriman yang berilmu. Karena ilmu tanpa agama laksana orang buta, dan agama tanpa ilmu seperti orang lumpuh. Al ilmu bila dinin kal a'ma, wa dinu bila ilmin kal muqad. Selamat mengikuti sajian kami, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa dalam serial pembahasan soal tryout 2 TKA Numerasi Matematika Jenjang SMP MTS, memasuki episode yang kedua. Kita mulai. Soal nomor 35. Seorang petani sayur sedang mempersiapkan lahan tanam untuk musim tanam berikutnya. Agar tanaman tumbuh dengan baik, petani tersebut harus mencampur dua jenis pupuk, yaitu pupuk A dan pupuk B, dengan perbandingan tetap sama dengan 3:5, agar kandungan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Artinya, setiap membuat satu takaran pupuk campuran mengandung 3 kg pupuk A dan 5 kg pupuk B. Saat ini, persediaan pupuk yang dimiliki petani tersebut adalah 45 kg pupuk A dan 100 kg pupuk B. Petani ingin menggunakan pupuk yang ada secara efisien dan tetap mempertahankan perbandingan campuran yang sama pada setiap pembuatan campuran pupuk. Berdasarkan informasi tersebut, pilih semua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Soal pilihan ganda kompleks tipe MCMA dengan 4 pernyataan. Tidak saya bacakan satu persatu terlebih dahulu, tapi kita baca satu persatu di saat cek kebenaran dari masing-masing pernyataan. Mari kita selesaikan. Perbandingan pupuk A dengan B adalah 3:5. Persediaan pupuk yang dimiliki petani adalah 40 kg pupuk A dan 100 kg pupuk B. Pernyataan I1, berdasarkan stok pupuk yang ada, petani dapat membuat maksimal 15 paket takaran campuran. Mari kita cek kebenarannya. Kandungan tiap paket adalah mengandung pupuk A 3 kg dan pupuk B 5 kg. Maka banyak paket campuran maksimal yang dapat dibuat untuk pupuk A dari 45 kg. Setiap paket campuran mengandung 3 kg pupuk A. Maka pupuk A dapat dibuat menjadi paket sebanyak 45 dibagi 3, yaitu menghasilkan 15 paket untuk dicampur. Kemudian untuk pupuk B, setiap paket mengandung 5 kg. Maka kalau kita miliki 100 kg pupuk B, paket yang bisa dibuat maksimal adalah 100 dibagi 5. Bisa kita buat menjadi 20 paket. Paket A bisa maksimal 15 paket dan paket B
maksimal 20 paket. Ikut yang mana? Tentu ikut paket A yang lebih sedikit. Karena kalau mengikuti paket B 20 paket, pupuk A akan kurang, ya, akan kurang. Tetapi kalau ikut pupuk A, pupuk B sisa, tidak masalah. Sehingga dalam hal ini adalah banyak paket campuran maksimum yang bisa dibuat adalah 15 paket. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Lanjut pernyataan yang kedua. Jika petani membuat tepat 10 paket takaran campuran, maka seluruh stok pupuk A akan habis terpakai. Baik, kita cek 10 paket takaran campuran. Setiap paketnya untuk pupuk A butuh 3 kg. Sehingga kalau dibuat 10 paket, tentu kebutuhannya adalah 10 dikali 3 kg, yaitu 30 kg. Dibutuhkan untuk membuat 10 paket 30 kg, sedangkan persediaan 45 kg. Sehingga masih ada sisa 45 dikurangi 30, yaitu sisa 15 kg. Dengan demikian, pernyataan 2 yang mengatakan ketika dibuat tepat 10 paket takaran campuran, maka seluruh stok A akan habis adalah pernyataan yang salah. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang ketiga. Jika petani menggunakan seluruh stok pupuk yang ada dengan banyak takaran campuran maksimal, maka masih akan ada sisa stok pupuk B. Tadi bahwa banyak paket takaran campuran maksimal yang bisa kita buat berdasarkan analisis I1 adalah 15 paket. Dengan demikian, pupuk A yang terpakai adalah 15 dikali 3 kilo. Karena setiap paket campuran mengandung pupuk A 3 kg. Kalau 15 paket, kebutuhannya 15 kali 3 kg sama dengan 45 kg. Pupuk A berarti habis. Kemudian untuk pupuk B, dibuat 15 paket mengikuti pupuk A maksimal, maka yang terpakai adalah 15 dikali 5 kg. Karena setiap satu paket campuran, kandungan pupuk B adalah 5 kg. 15 dikali 5 sama dengan 75 kg. Sedangkan persediaannya adalah 100, sehingga untuk pupuk B ada sisa 100 dikurangi 75, sisa 25 kg. Pernyataan 3 mengatakan masih akan ada sisa stok pupuk B. Dengan demikian, pernyataan 3 bernilai benar. Terakhir, pernyataan 4, untuk membuat 6 paket takaran campuran dibutuhkan 18 kg pupuk A dan 30 kg pupuk B. Kembali, standarnya adalah bahwa setiap satu paket butuh pupuk A 3 kg dan 5 kg untuk pupuk B. Untuk membuat 6 paket campuran, maka kandungan masing-masing adalah untuk pupuk A berarti 6 dikali 3. Karena 6 paket, setiap paket isinya 3 kg pupuk A atau kandungannya 3 kg pupuk A. 6 dikali 3, 18 kg. Untuk pupuk B, setiap paket campuran mengandung 5 kg pupuk B. Dibuat 6 paket berarti kebutuhannya 6 kali 5 sama dengan 30 kg. Jadi kebutuhannya untuk membuat 6 paket, pupuk A 18 kg dan pupuk B 30
30 kg sesuai dengan pernyataan nomor 4 sehingga bernilai benar. Dengan demikian, pernyataan yang benar dari soal ini adalah Romawi 1, Romawi 3, dan Romawi 4. Kita lanjutkan soal nomor 36. Suatu kelompok relawan membersihkan puing-puing akibat bencana banjir. Jika dikerjakan dengan 6 orang relawan, pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 10 hari. Diasumsikan bahwa semua relawan bekerja dengan kemampuan yang sama dan waktu kerja setiap hari sama. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Soal pilihan ganda kompleks tipe kategori benar salah. Tidak saya bacakan satu persatu terlebih dahulu, tapi kita baca di saat uji kebenaran dari masing-masing pernyataan. Pernyataan pertama, jika banyak relawan menjadi 12 orang, maka pekerjaan dapat selesai dalam 5 hari. Penyelesaian, hubungan antara banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, artinya apa? Perbandingan berbalik nilai itu kalau salah satu unsur membesar, unsur yang lain mengecil, dan sebaliknya ketika salah satu unsur mengecil, unsur yang lain membesar. Maka mari kita selesaikan, kita tulis antara banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan adalah perbandingan berbalik nilai. Yang ditanyakan adalah untuk 12 pekerja, benarkah 5 hari? Kata kuncinya telah diketahui bahwa dengan 6 pekerja atau 6 relawan, pekerjaan akan selesai 10 hari. Kalau dikerjakan oleh 12 relawan, maka di sini berarti yang akan kita cari adalah waktu oleh 12 relawan. Kalau kalian mengikuti di episode-episode sebelumnya, perbandingan senilai itu cara perhitungannya adalah bagian yang ditanyakan unsurnya di atas dibagi bagian yang sudah punya nilai unsurnya di bawah dikalikan nilai yang sudah diketahui. Itu perbandingan senilai. Ini kebalikannya, yaitu soal perbandingan berbalik nilai. Maka perbandingannya pun dibalik. Bagian yang ditanyakan unsurnya di bawah, sedangkan bagian yang sudah punya nilai unsurnya di atas. Yang ditanyakan adalah waktu oleh 12 relawan. Artinya 12 ini unsur yang akan kita cari atau ditanyakan. 6 adalah unsur yang sudah punya nilai hari, yaitu 10. Maka yang diketahui dibagi yang ditanya dikali nilai yang diketahui. Ini untuk soal perbandingan berbalik nilai. Hasilnya 10 dikali 6 adalah 60. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Artinya dengan 12 relawan butuh waktu 5 hari untuk mengerjakan membersihkan puing-puing itu. Sekarang kita lihat. Ketika 6 relawan butuh waktu 10 hari. Relawannya membesar menjadi 12, waktunya dari 10 mengecil menjadi 5. Nah, ini ciri dari perbandingan berbalik nilai. Salah satu unsur membesar, yang lain mengecil. Sebaliknya nanti kalau salah satu unsur mengecil, yang lain akan membesar. Hasilnya 5 hari sesuai dengan pernyataan yang pertama. Maka pernyataan pertama adalah benar. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang kedua. Jika banyak relawan dikurangi menjadi 3, artinya dari 6 tadi jadi 3, maka waktu yang diperlukan menjadi 20 hari.
Kita cek dengan cara yang sama, perbandingan berbalik nilai untuk 3 relawan dengan menggunakan kata kunci 6 relawan 10 hari. Waktu untuk 3 relawan kita bandingkan dengan waktu untuk 6 relawan. Maka karena perbandingan berbalik nilai, unsur yang diketahui di atas, unsur yang ditanya adalah untuk 3 relawan berapa hari, maka 3 ini di bawah. Dikalikan nilai yang diketahui untuk 6 relawan adalah 10 hari. 6 per 3 dikali 10. Sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 10, 20. Butuh waktu 20 hari untuk 3 relawan. Sesuai dengan pernyataan nomor 2. Berarti benar. Kita lanjut untuk yang ketiga. Jika banyak relawan ditambah, maka waktu penyelesaian pekerjaan juga akan bertambah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, dan ciri dari perbandingan berbalik nilai, jika salah satu unsur bertambah atau membesar, maka unsur yang lain akan berkurang atau mengecil, dan sebaliknya. Sehingga pernyataan nomor 3 ini, kalau dikatakan banyak relawan bertambah, waktunya juga bertambah, adalah pernyataan yang salah. Dengan demikian, jawabannya adalah benar-benar salah. Nomor 37. Diketahui suatu persegi memiliki panjang sisi dalam kurung 3x min 2 kurung tutup cm. Jika x sama dengan 5, maka keliling persegi itu adalah titik, titik, titik. Soal pilihan ganda biasa materi bentuk aljabar. Kita selesaikan. Keliling persegi. Keliling persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama dan keempat sudutnya adalah masing-masing 90 derajat. Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 dikali S. S-nya dalam bentuk aljabar 3x min 2 cm. Kita substitusikan untuk menggantikan variabel S menjadi K sama dengan 4 dikali dalam kurung 3x min 2. Kemudian kita kalikan 3x dan kita kalikan negatif 2 sama dengan 12x min 8. Sudah diketahui nilai x-nya ditetapkan 5. Maka nilainya kita dapatkan dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 5 ke dalam rumus keliling dalam bentuk aljabar 12x min 8. X-nya kita ganti dengan 5. Maka K sama dengan 12 dikali 5 dikurangi 8. Nilai X kita ganti 5. 12 dikali 5 adalah 60. 60 dikurangi 8 hasilnya 52. 52 cm nilai keliling dari persegi yang dimaksud. Ada pada option C. Lanjut, soal berikutnya. Nomor 38. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Jika fa sama dengan 11, maka nilai a adalah titik, titik, titik. Soal pilihan ganda biasa, materi, relasi, dan fungsi. Kita selesaikan. Kita tulis rumus fungsinya fx sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian diketahui fa sama dengan 11. Perhatikan di sini, a adalah menggantikan posisi x di dalam fx. Sehingga a ini akan menggantikan nilai x dimanapun di situ ada x. Sehingga fx sama dengan 2x ditambah 5 ini, x di dalam fa ini diganti dengan a. Demikian juga x dalam suku 2x ini juga diganti dengan a. Untuk konstanta tentu tidak terpengaruh. Sehingga ekivalen dengan fa sama dengan 2 dikali a ditambah 5 sama dengan 11. Karena di sini nilai dari fa sudah diketahui 11. Maka 2 dikali a adalah 2a ditambah 5 sama dengan 11.
merupakan persamaan linear satu variabel, sehingga kita selesaikan dengan memindah konstanta 5 ke ruas kanan menjadi minus 5. Ekivalen dengan 2A sama dengan 11 dikurangi 5. Ekivalen dengan 2A sama dengan 6. Maka nilai A akan kita dapatkan dengan cara membagi 6 dengan koefisien A yaitu 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Artinya bahwa nilai A sama dengan 3 ketika FA sama dengan 11 dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. A sama dengan 3 ada pada option B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 39. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp14.400. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp11.200. Harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah titik. Soal pilihan ganda biasa. Baik, kita selesaikan. Kita misalkan terlebih dahulu harga satuan dari masing-masing barang, yaitu untuk harga satu buku kita misalkan X dan harga satu pensil kita misalkan Y, tentu dalam rupiah. Kemudian kita susun model matematika. Pernyataan yang pertama, harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp14.500. Ini kita susun dulu model matematikanya. Kalau satu buku adalah X, 8 buku berarti 8X. Satu pensil Y, 6 pensil berarti 6Y. Dijumlahkan harganya 14.400. Maka kita tulis model matematika yang pertama, 8X ditambah 6Y sama dengan 14.400. 8 buku dan 6 pensil membayar 14.400. Pernyataan atau kalimat yang kedua yang perlu kita buat model matematikanya adalah harga 6 buah buku tulis dan 5 pensil 11.200. 6 buku tulis berarti 6X, 5 pensil 5Y. Jumlah total bayar 11.200. Model matematikanya 6X ditambah 5Y sama dengan 11.200. Nah, ternyata kita dapatkan dua buah persamaan yang masing-masing memuat dua variabel. Maka ini disebut sistem persamaan linier dua variabel. Karena masing-masing persamaan memuat dua variabel dan setiap variabel pangkatnya adalah 1. Nah, untuk menyelesaikan ini ada beberapa metode, bisa eliminasi murni, substitusi murni, atau kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Dan bahkan juga ada metode yang lain, termasuk metode grafik gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan metode yang biasanya umum, yang itu mengambil jalan tengah. Tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu sulit, yaitu eliminasi dilanjut substitusi. Nah, untuk mengeliminasi salah satu variabel, maka suku bervariabel yang akan dieliminasi variabelnya itu harus disamakan koefisiennya atau dibuat berlawanan. Kalau misalnya kita akan mengeliminasi suku bervariabel X, maka fokus kita pada suku 8X dan 6X ini harus disamakan menjadi dua suku yang koefisiennya sama. Kalau yang akan kita eliminasi variabel Y, maka 6Y dan 5Y ini juga kita buat sama atau boleh berlawanan. Tapi karena di sini adalah baik variabel X maupun variabel Y koefisiennya semuanya positif, maka kita buat sama.
Dan dalam hal ini saya akan mengeliminasi suku yang bervariabel Y, yaitu 6Y dan 5Y harus kita samakan. Menjadi berapa? Menjadi bilangan yang bisa dibagi koefisien 6 dan bisa dibagi 5 sebisa mungkin yang paling kecil. Atau istilahnya adalah KPK. KPK dari 6 dan 5 adalah 30, maka 6Y dan 5Y ini semuanya kita jadikan menjadi 30Y. 6Y agar menjadi 30Y harus kita kali dengan 5. Nah, seperti ini. Ketika 6Y kita kali 5, maka suku yang lain 8X dan 14.400 juga kita kalikan 5. Hasilnya menjadi persamaan yang tampilan baru 40X ditambah 30Y sama dengan 72.000. 5Y agar menjadi 30Y karena harus sama, maka kita kalikan dengan 6. 6X dan 11.200 menyesuaikan, ikut kita kalikan 6. Hasilnya 6X dikali 6, 36X, 5Y dikali 6, 30Y, dan 11.200 dikali 6, hasilnya 67.200. Supaya 30Y dan 30Y ini menjadi tereliminasi atau hilang atau 0, maka caranya kita kurangkan dengan pengurangan susun. 40X dikurangi 36X adalah 4X. 30Y dikurangi 30Y 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian 72.000 dikurangi 67.200. Hasilnya ekivalen dengan 4X sama dengan 4.800. Untuk mendapatkan X, 4.800 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah X sama dengan 1.200. X tadi adalah permisalan dari harga satu buku. Artinya bahwa untuk harga satu buku sudah kita dapatkan yaitu 1.200. Tentu buku yang sangat tipis ini ya. Buku seharga 1.200. Mungkin kualitasnya kurang bagus itu ya. Baik. Nah, dengan eliminasi kita mendapatkan nilai X atau harga buku yaitu 1.200. Berikutnya, nilai X 1.200 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan dari dua model matematika ini untuk mendapatkan nilai Y. Nah, X sama dengan 1.200, kita substitusikan ke boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Terserah. Saya memilih persamaan 2 misalnya, maka 6X ditambah 5Y sama dengan 11.200, sedangkan X-nya 1.200, sehingga nilai X pada suku 6X ini kita ganti dengan 1.200. 6 dikali 1.200 adalah 7.200, dan karena ini persamaan linear satu variabel, hasil perkalian 6 kali 1.200 yang 7.200 kita pindah ke kanan untuk mengurangi 11.200. Adalah prosedur menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kita sederhanakan yang ruas kanan, 5Y sama dengan 4.000, sehingga Y adalah 4.000 dibagi 5. Hasilnya untuk Y 800 rupiah, yang mana Y mewakili harga satu pensil. Jadi ini harga masih relatif murah-murah ya. Di toko mana ini ya? Ya nggak apa-apa ya. Kita maklumi. Mungkin pembuat soal tidak terpikirkan sampai ke hasil ini. Sekarang sudah kita dapatkan harga satu buku 1.200 dan harga satu pensil 800 rupiah. Sementara yang ditanyakan adalah harga 5 buku dan 8 pensil, maka bentuk aljabarnya 5X ditambah 8Y, sedangkan X-nya adalah 1.200, kita ganti, dan Y-nya 800 juga kita ganti.
5 dikali 1200 ditambah 8 dikali 800, hasilnya 6000 ditambah 6400 sama dengan 12400. Ada pada option C. Jadi jawaban nomor 39 adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 40. Baca literasi berikut. Perbandingan usia dan tinggi badan. Ibu melahirkan Nadia pada usia 25 tahun. Hari ini Nadia merayakan ulang tahun yang ke-P. Nadia memiliki tinggi badan 158 cm. Ibu dan Nadia tampak seperti kakak beradik karena tinggi badan ibu sama dengan tinggi Nadia saat Nadia memakai sepatu dengan hak setinggi 10 cm. Berdasarkan stimulus dalam literasi, pilihlah pernyataan berikut yang bernilai benar. Soal pilihan ganda kompleks tipe MCMA. Kita cek satu persatu dari masing-masing pernyataan sambil kita bacakan di saat kita melakukan analisis dari setiap pernyataan. Yang pertama, ibu melahirkan Nadia adalah pada usia ibu 25 tahun. Usia Nadia sekarang saat ulang tahun P tahun. Tinggi badan Nadia 158 cm. Memakai sepatu dengan hak setinggi 10 cm. Nah, berdasarkan stimulus dalam literasi, kita cek kebenaran untuk pernyataan yang pertama. Ukuran tinggi badan ibu kurang daripada ukuran tinggi badan Nadia. Kita cek. Tinggi ibu dengan Nadia di saat Nadia memakai sepatu adalah tingginya sama. Berarti tinggi ibu sama dengan tinggi Nadia ditambah hak. Sama dengan 158 ditambah 10. Sama dengan 168 cm. Ini tinggi ibu. Sementara Nadia 158. Berarti ibu lebih tinggi dari Nadia. Kalau di sini dikatakan ukuran tinggi badan ibu kurang dari ukuran tinggi badan Nadia, berarti salah. Lanjut pernyataan kedua. Usia ibu saat ulang tahun Nadia adalah 25 ditambah P tahun. Kita lihat datanya di sini. Saat ibu melahirkan, Nadia adalah ibu berumur 25 tahun. Sekarang Nadia sudah P tahun di saat ulang tahun. Berarti umur ibu sekarang adalah 25 bertambah sama dengan umurnya Nadia sekarang. Berarti 25 ditambah P adalah benar. Oke? 25 ditambah usianya Nadia P tahun sekarang. Itu. Pernyataan I2 bernilai benar. Lanjut untuk pernyataan I3. Selisih usia ibu dan Nadia adalah 25 dikurangi P tahun. Kembali ke data. Ibu melahirkan Nadia saat usia ibu 25 tahun. Nah, berarti saat ibu 25, Nadia 0. Sehingga ada selisih beda umur 25 tahun. Bukan 25 dikurangi P. Berarti I3 salah. Terakhir, I4. Jumlah usia ibu dan Nadia tidak kurang dari 25 ditambah 2P tahun. Ya, kita cek. Usia ibu sekarang adalah 25 ditambah P. Tadi sudah kita analisis di depan. Karena saat ibu melahirkan usianya 25, sedangkan usia Nadia sekarang saat ulang tahun P, berarti sekarang ibu 25 ditambah P. Usianya Nadia sekarang P. Kalau dijumlahkan usia ibu dan Nadia sekarang, maka menjadi 25 ditambah P adalah usia ibu, ditambah P adalah usia Nadia. P dan P sejenis, 1P tambah 1P adalah 2P. Sehingga menjadi 25 ditambah 2P tahun.
Jadi jumlah usia ibu dan Nadia sekarang 25 ditambah 2P tahun. Kalau pernyataannya mengatakan tidak kurang dari 25 ditambah 2P tahun, sedangkan ini hasil kita 25 ditambah 2P tahun, berarti pernyataan ini benar. Karena tidak kurang itu minimal sama dengan atau lebih. Sehingga pernyataan I4 bernilai benar. Dengan demikian, untuk soal nomor 40 ini, pernyataan yang benar adalah nomor I2 dan nomor I4. Oke? Alhamdulillah kita sudah bisa sampai pada soal nomor 40, artinya sudah 10 soal yang kita bahas untuk serial pembahasan soal TREO 2 Matematika Jenjang SMP Produk MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Insya Allah bertemu lagi dalam pembahasan kelanjutannya, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.